Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video prediksi dari Boruto to Blue Vortex per ke-38. Nah, pada per ke-37 sebelumnya, Boruto mulai bergerak untuk mencari informasi mengenai mata Jougan. Singkat cerita, Boruto pun mengunjungi markas Orochimaru dan bertanya langsung padanya. Namun, ternyata Orochimaru tidak tahu apa-apa tentang dojutsu Jougan tersebut. Di sisi lain juga, Kawaki sedang berlatih menggunakan tongkat besinya di sebuah hutan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Video prediksi ini berjudul Adegan dimulai dengan diperlihatkannya Boruto yang masih berbicara dengan Orochimaru mengenai mata Jougan. Boruto berkata pada Orochimaru bahwa dia sangat membutuhkan mata Jougan itu untuk melawan para Shinju, serta untuk mengekang emosi yang ada pada tubuhnya. Tak hanya itu, Boruto juga berkata bahwa itulah harapan mereka satu-satunya. Mendengar hal itu, Orochimaru pun menyimpulkan bahwa mereka semua dalam bahaya. Orochimaru berkata pada Boruto bahwa dirinya tidak mengetahui tentang mata itu. Setelah mendengar jawaban dari Orochimaru, Boruto pun hanya bisa terdiam. Karena tidak menemukan jawaban yang dia cari, Boruto memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun, sebelum Boruto pergi, Orochimaru tiba-tiba berkata pada Boruto bahwa mungkin ada orang yang tahu tentang mata Jougan. Di sisi lain, Boruto yang mendengar itu pun bertanya ke Orochimaru bahwa siapa orang tersebut. Orochimaru berkata pada Boruto, "Tentu saja Amado. Bukankah dia yang telah menciptakan cyborg dengan kekuatan yang sangat kuat? Serta kekuatan Otsutsuki pun mampu dimodifikasi. Kau bisa bertanya padanya." Setelah mendengar jawaban dari Orochimaru, Boruto berkata, "Jadi, aku masih ada harapan. Mata Jougan, apakah ini akan berhasil?" Adegan pun beralih ke Kawaki yang sedang berada di hutan dan berlatih menggunakan tongkat besinya. Terlihat, area hutan tersebut menghancur karena latihan dari Kawaki. Tak lama setelah itu, Daemon yang bersama Eda pun tiba ke tempat Kawaki. Daemon yang baru saja tiba bertanya ke Kawaki bahwa kenapa Kawaki memanggil dirinya ke tempat seperti ini. Kawaki yang mendengar itu membalas bahwa dirinya butuh lawan bertarung untuk latihannya. Setelah mendengar jawaban dari Kawaki, Daemon pun heran dan berkata bahwa dirinya terkejut karena Kawaki ingin berlatih. Daemon juga menjelaskan bahwa Kawaki seperti orang yang berbeda. Mendengar ocehan dari Daemon yang tidak kunjung berhenti, Kawaki pun menyuruh Daemon untuk diam dan memintanya untuk memulai pertarungan. Daemon membalas, "Baiklah, kalau kau memintanya begitu." Adegan pun menampilkan Kawaki dan Daemon yang sudah berada di arena pertempuran. Terlihat, di sini Kawaki pun mengeluarkan tongkat besinya. Daemon yang melihat itu berkata bahwa apakah Kawaki yakin tidak ingin menggunakan karma untuk melawannya. Mendengar perkataan Daemon, Kawaki membalas bahwa dirinya tidak ingin bergantung dengan karma untuk saat ini. Sementara Daemon dan Kawaki masih berhadapan, Eda hanya melihat mereka dari kejauhan. Terlihat, Kawaki memulai pertarungan dengan merekam batangan besi ke arah Daemon dengan mata Kokugan. Daemon yang melihat serangan tersebut mengarah ke arahnya, langsung menangkap semua batangan besi tersebut dengan sangat mudah. Di saat Daemon sedang menangkap batangan besi itu, Kawaki sudah tidak ada di hadapannya lagi. Sementara Daemon mencari keberadaan Kawaki, ternyata Kawaki sudah berada di belakangnya dan bersiap menyerang Daemon dengan tongkat besinya. Terlihat, Daemon terkena serangan tongkat Kawaki. Bukannya Daemon yang terluka, malahan Kawaki terkena serangan miliknya sendiri dan terpental jauh ke tanah. Daemon yang terkejut dengan perkembangan Kawaki berkata bahwa dirinya sama sekali tidak merasakan keberadaan Kawaki saat menyerah tadi. Sementara itu, Kawaki kembali berdiri. Di sisi lain, Daemon pun membalikkan badannya dan berkata pada Kawaki bahwa dirinya tidak akan lengah dan akan bertarung dengan serius. Mendengar jawaban dari Daemon, Kawaki pun berkata bahwa dia telah menunggu momen tersebut. Tak lama setelah Kawaki mengatakan hal tersebut, Daemon tiba-tiba melesat dengan cepat dan tiba langsung di hadapan Kawaki. Terlihat, Daemon melancarkan pukulannya ke arah lawannya tersebut. Namun, Kawaki dengan spontan menahan pukulan tersebut menggunakan tongkatnya. Sementara Kawaki menahan pukulan Daemon, Daemon melompat ke belakang Kawaki dan langsung menendangnya. Terlihat, Kawaki yang terkena tendangan Daemon pun terpental sangat jauh dan menabrak sebuah batu. Di sisi lain, Eda yang melihat itu pun meminta Daemon untuk tidak berlebihan dalam melukai Kawaki. Daemon yang mendengar perkataan Eda membalas bahwa dirinya tidak akan terlalu keras pada Kawaki. Setelah mengatakan hal tersebut, Daemon pun melihat ada pancaran cahaya di dekat terjatuhnya Kawaki. Ternyata, itu adalah serangan laser peledak. Melihat hal itu, Daemon pun lompat untuk menghindari serangan tersebut. Di saat Daemon melompat, ternyata Kawaki sudah berada di depannya dan langsung menginginkan tongkatnya. Namun, Daemon berhasil menangkis serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Kawaki. Ketika Kawaki lengah,
Daemon memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang balik lawannya. Terlihat, Kawaki pun terkena tendangan Daemon dan terjatuh ke tanah. Di saat Kawaki ingin berdiri kembali, ternyata Daemon sudah berada di depannya dan sedang mengarahkan tangannya ke leher Kawaki. Kawaki melihat itu berkata, "Sepertinya aku sudah kalah." Daemon membalas, "Pertarungan tadi, aku menikmatinya. Kau sudah berkembang dari dirimu yang dulu." Adegan pun beralih ke Boruto yang berada di atas patung Hokage ke-7. Terlihat, Boruto sedang berdiri melihat pemandangan desa dari atas patung tersebut. Sementara Boruto di atas sana, tim sensor yang merasakan cakar Boruto langsung melapor ke Shikamaru dan berkata bahwa mereka mendeteksi cakar Boruto di arah patung Hokage. Di sisi lain, Shikamaru yang mendengar laporan tersebut pun terkejut. Terlihat, Shikamaru yang heran pun berkata dalam hati, "Boruto, kenapa kau tidak mengabariku terlebih dahulu? Apakah ada hal yang penting yang ingin kau sampaikan?" Karena tidak punya pilihan lain, Shikamaru pun memerintah tim sensor untuk mengirim beberapa shinobi Jonin untuk menangkap Boruto. Mendengar perintah dari Shikamaru, tim sensor pun langsung menghubungi Konohamaru dan shinobi Jonin lainnya. Adegan pun beralih ke Konohamaru yang sedang bersama Sarada dan Sumire di dekat restoran ramen. Terlihat, mereka pun sedang menyantap makanan sambil membicarakan tentang Boruto. Konohamaru berkata pada Sarada bahwa apakah Boruto baik-baik saja di sana. Mendengar hal itu, Sarada membalas bahwa Boruto baik-baik saja setelah insiden tersebut. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Konohamaru mendapat panggilan dari tim sensor untuk menangkap Boruto. Karena ini panggilan tugas, Konohamaru pun terpaksa menyetujui hal tersebut. Di sisi lain, Sarada yang melihat reaksi dari Konohamaru yang khawatir pun terkejut. Sarada pun bertanya ke Konohamaru bahwa apa yang sedang terjadi. Mendengar hal itu, Konohamaru berkata, "Aku mendapat panggilan dari tim sensor untuk menangkap Boruto segera." Mendengar pernyataan dari Konohamaru, Sarada dan Sumire pun terkejut. Adegan pun berlari ke Boruto yang masih berada di patung Hokage. Tak lama setelah berada di sana, dia pun melihat sekelompok shinobi yang berada di kejauhan. Ternyata, mereka menuju ke tempat Boruto. Boruto yang melihat itu berkata, "Sial, ini bukan waktu yang tepat untuk menghadapi masalah ini." Tanpa pikir panjang, Boruto pun terbang untuk menuju Taman Konoha. Terlihat, para shinobi yang melihat Boruto terbang melewati mereka pun bergegas mengejarnya. Selama terbang, Boruto pun tidak sengaja melihat Sarada dan Sumire di jalan. Karena hal itu, Boruto pun langsung mendarat ke tempat mereka. Di sisi lain, Sarada yang melihat Boruto langsung memberitahu padanya bahwa orang-orang Konoha mulai mengincarnya. Mendengar hal itu, Boruto membalas, "Aku tahu. Sarada, apakah tahu di mana keberadaan Amado? Aku harus bertemu dengannya sekarang juga." Sarada yang mendengar itu berkata bahwa Amado berada di tempat sana sambil menunjukkan jarinya ke arah timur. Setelah mendapat jawaban dari Sarada, Boruto langsung bergegas terbang menuju ke tempat Amado. Di sisi lain, para shinobi yang mengejar Boruto pun tiba ke tempat Sarada. Setelah sampai, mereka pun menanyakan bahwa kenapa Sarada dan Sumire membiarkan Boruto pergi begitu saja. Namun, Sarada membalas bahwa Boruto tidak bersalah. Mendengar jawaban tersebut, salah satu shinobi berkata pada Sarada bahwa Daimyo akan menghukum siapa saja orang yang sengaja melindungi seorang buronan. Setelah mengatakan hal tersebut, mereka pun bergegas mengejar Boruto. Adegan pun beralih ke Amado yang sedang berada di lantai atap laboratorium. Terlihat, dia sedang melihat pemandangan Konoha sambil meminum kopi. Tak hanya itu, ternyata dia telah juga berada di sana. Tak lama setelah itu, Boruto tiba-tiba datang dan menyapa Amado. Mendengar hal itu, Amado pun membalikkan badannya dan menanyakan apa yang sedang Boruto lakukan di sini. Di sisi lain, Delta berkata, "Boruto, sudah lama kita tidak bertemu." Boruto membalas, "Aku kesini untuk menanyakan hal yang penting padamu. Apa kau tahu soal mata Jogan?" Mendengar hal itu, Amado membalas, "Dojutsu Jogan? Kenapa kau menanyakan hal itu?" Boruto membalas, "Aku tidak punya banyak waktu lagi. Paman Amado, jika kau tonton mata itu, tolong beritahu aku." Karena Amado mengerti dengan keadaan Boruto, Amado pun membuka mulutnya dan berkata, "Mata Jogan ya, aku pernah mendengarnya. Itu adalah salah satu mata dewa yang dimiliki Otsutsuki Shibai, sama seperti mata Kokugan. Namun untuk kekuatan mata Jogan itu sendiri masih menjadi misteri." Terlihat, Boruto yang mendengar jawaban dari Amado pun sedikit terkejut. Tak lama setelah itu, Boruto kembali bertanya kepada Amado tentang cara membangkitkan mata tersebut. Mendengar hal itu, Amado membalas, "Kau ingin membangkitkan mata Jogan? Itu mustahil. Meski tubuhmu adalah Otsutsuki, itu bukanlah sembarang dojutsu. Lagi pula, itu adalah senjutsu tingkat tinggi." Mendengar jawaban dari Amado, Boruto pun tampak kecewa. Tak lama setelah itu, Boruto pun merasakan banyak cakar para shinobi yang ingin mengincarnya. Karena rasa penasarannya itu sudah menghilang, Boruto pun memutuskan untuk terbang menuju kantor Hokage. Namun, setelah Boruto terbang dan menjauh dari tempat Amado, tiba-tiba Boruto diserang oleh para shinobi menggunakan jutsu Katon. Melihat hal itu, Boruto pun dengan cepat menebas api tersebut dan langsung mendarat ke permukaan. Ternyata, para shinobi Jonin sudah mengepung Boruto.
Dan adegan pun habis sampai sini. Setelah Boruto sampai di Konoha dan menanyakan tentang mata Jogan ke Amado, ternyata mata Jogan tidak bisa dibangkitkan oleh Boruto jika tidak menggunakan sel Shibai. Karena merasa tidak ada harapan lagi, Boruto pun memutuskan untuk menemui Shikamaru. Namun, selama dia terbang, Boruto pun mendapat serangan dari Shinobi Konoha yang membuatnya turun ke permukaan. Apa yang akan dilakukan Boruto setelah mengetahui bahwa Jogan tidak bisa dibangkitkan? Untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan lanjutkannya pada part ke-39. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.